Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memimpin sebuah negara bukanlah pekerjaan yang mudah, dan karena itu tidak semua orang bisa melakukannya. Normalnya seorang pemimpin akan berusaha yang terbaik untuk negara dan rakyatnya. Bagi mereka, kepentingan rakyat selalu nomor satu. Akan tetapi tidak semua negara beruntung mendapatkan pemimpin yang hebat. Dan tidak sedikit rakyat dari sebuah negara harus menderita karena kekejaman pemimpinnya. Berikut ini 7 pemimpin paling kejam sepanjang sejarah. Genghis Khan. Genghis Khan merupakan pendiri Kekaisaran Mongol yang berkuasa dari tahun 1206 hingga 1227. Berbeda dengan kebanyakan pangeran mahkota, Genghis Khan menghabiskan hampir seluruh masa remajanya menjadi budak. Nasibnya berubah saat dia berhasil menyatukan suku-suku Mongol di usianya yang ke-20 tahun. Dengan kekuatan militernya, Genghis Khan menyerbu berbagai wilayah yang tidak mau tunduk pada kekuasaannya. Bukan hanya membantai orang luar, Kaisar Mongol ini juga mengampuni nyawa banyak pasukan dan menjadikan mereka perisai untuk pertempuran berikutnya. Diperkirakan sekitar 20 hingga 60 juta orang tewas selama masa kekuasaannya. Yang kedua, pemimpin Vlad the Impaler. Tepatnya di Rumania, ada seorang raja bernama Vlad the Impaler yang mendapat julukan Dracula karena kebiasaannya yang kejam saat membantai musuh-musuh. Dia berkuasa dari tahun 1431 hingga 1477. Vlad Dracula seringkali menyiksa musuh-musuhnya dengan cara yang sangat sadis, seperti membakar hidup-hidup para musuh hingga menancapkan bor di kepala mereka. Dari sekian banyak metode pembunuhan sadis yang dia lakukan, penyulaan atau menusuk korban secara vertikal dengan kayu panjang menjadi metode favoritnya. Vlad Dracula ini membunuh sekitar 100.000 jiwa selama masa pemerintahannya. Yang ketiga, Adolf Hitler. Bukan rahasia umum jika selama masa pemerintahannya dari tahun 1933 hingga 1945, Adolf Hitler sudah membunuh sekitar 6 juta kaum Yahudi dalam kamp-kamp di seluruh wilayah jajahan Jerman, di mana mereka dipaksa bekerja sampai mati, kelaparan, kekurangan gizi, dan dieksekusi dalam sebuah kamar gas beracun. Bukan hanya kaum Yahudi, diktator yang dikenal dengan julukan Paman Führer ini juga membunuh sekitar 5 juta rakyatnya yang terdiri dari kaum homoseksual, gipsi, seniman, penderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, hingga orang-orang yang tidak sempurna secara fisik. Kekuasaan Hitler berakhir pada 30 April 1945 saat ia memutuskan untuk bunuh diri di Führer Bunker di Berlin setelah kekalahan Jerman melawan sekutu dalam pertempuran Berlin. Yang keempat, Pol Pot. Berbanding berbalik dengan Hitler yang kejahatannya kondang kemana-mana, nama Pol Pot mungkin masih terdengar langka di telinga kita. Terlahir dengan nama Salotsar pada 1925, Pol Pot adalah diktator komunis sekaligus pemimpin Partai Komunis Kamboja, atau yang lebih dikenal dengan nama Khmer Merah. Pol Pot hanya berkuasa selama 4 tahun, dari 1977 sampai 1979. Akan tetapi, masa pemerintahannya yang singkat, Pol Pot melakukan genosida terhadap 2 juta rakyatnya sendiri. Mereka dipaksa bekerja dan disiksa sampai mati jika melakukan kesalahan. Diktator ini akhirnya digulingkan pada tahun 1979 dan meninggal pada 15 April 1998. Yang kelima, Joseph Stalin. Jika kalian pikir Adolf Hitler dari Jerman sudah kejam, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan korban Joseph Stalin yang mencapai 14-20 juta jiwa. Stalin resmi meninggalkan Vladimir Lenin pada tahun 1924. Selama masa pemerintahannya,
Stalin muncul dengan 5-year economist plan dan menuntut industrialisasi dan kolektivasi cepat. Stalin memaksa para petani untuk bekerja sama. Mereka yang menentang akan diambil tanahnya secara paksa dan dibunuh secara brutal. Selain membunuh para petani, Joseph Stalin juga mengangkut para penentangnya ke kamp yang dikenal dengan nama Gulag, di mana mereka akan dipaksa bekerja habis-habisan hingga mereka mati. Selain kerja paksa, Stalin juga melakukan pembersihan besar-besaran pada tahun 1934 yang menyasar kaum intelektual, pegawai pemerintah, dan angkatan bersenjata yang menentangnya. Joseph Stalin meninggal pada 5 Maret 1953, yang secara otomatis juga membuatnya lengser dari jabatannya sebagai pemimpin tertinggi Uni Soviet. Yang keenam, Ivan IV. Untuk urusan korban jiwa, Ivan yang merupakan kekaisaran Rusia pertama di abad 16 mungkin kalah jauh dari Stalin. Akan tetapi jangan salah, kekejaman Ivan selama masa jabatannya bisa dibilang 11-12 dengan apa yang dilakukan Stalin. Pangeran Agung Moskow ini memiliki penyakit mental yang membuatnya jadi sangat paranoid, bahkan pada keluarganya sendiri. Sang pangeran diketahui memukuli menantu perempuannya yang sedang hamil dan membunuh putranya sendiri hanya karena marah. Bukan hanya itu, pemimpin Ivan juga merupakan otak dari pembantaian Novgorod. Ia menyiksa sekitar 60.000 orang sampai mati. Yang ketujuh, Idi Amin. Periode antara tahun 1971 hingga 1979 menjadi periode terburuk bagi rakyat Uganda. Mereka dipimpin oleh seorang presiden kejam bernama Idi Amin yang menduduki kursi presiden setelah mengkudeta pemerintahan terpilih. Sang presiden juga dikenal sebagai penjagal Uganda karena terus menyiksa dan membunuh lawan politik atau siapapun yang dia anggap sebagai musuh. Selama masa pemerintahannya, sang presiden menyalahkan penduduk Asia atas masalah ekonomi di negaranya sebelum mengusir mereka semua keluar dari Uganda. Bukan hanya bersikap jahat pada orang asing, Idi Amin juga diketahui telah membunuh sekitar 300.000 rakyatnya sendiri. Pemimpin yang baik seharusnya bisa bersikap seperti seorang ayah yang melindungi rakyatnya dengan sepenuh hati, bukan malah menyiksa rakyatnya hingga mati, seperti yang dilakukan oleh 7 pemimpin dunia paling kejam di daftar ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.